Assalamualaikum geng, apa kabar? Semoga kalian sehat, semoga kalian baik, semoga urusan kalian dimudahkan. Lagi bersih-bersih nih geng, tapi ada garapan juga. Jadi nanti saya mau nge-clear plat nomor polisi yang dimana platnya itu sudah dipasangkan karbon WTP. Jadi nanti karbon WTP-nya itu saya gelapkan. Bagaimana cara gelapkannya? Kali ini saya akan bikin video. Cara gelapinnya itu pakai cat dan thinner saja. Jadi kalau kemarin itu saya pernah bikin video cara gelapinnya pakai clear terus dikasih cat hitam. Nah ini agak beda. Jadi di video kali ini saya akan lupa lagi. Bahasa apa tadi? Hilang kan? Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan kepada abang-abang semua bagaimana cara menggelapkan karbon WTP yang agak terang menjadi agak gelap dengan menggunakan cat dan thinner saja. Oke? Simak videonya, jangan kemana-mana. Oke? Banyak sampah geng, jadi bersih-bersih dulu. Oke? Oke geng, jadi saya akan gunakan ini untuk melakukan proses penggelapan di karbon WTP yang sudah dipasangkan di plat nomor polisi, biar warnanya agak kelihatan kehitam-hitaman. Nah ini kan cat NC nih, jadi nanti ini akan dicampur dengan thinner PU. Karena pada dasarnya cat NC ini daya tutupnya lebih lambat. Nah kalau kita gunakan thinner PU, maka daya tutupnya akan menjadi tambah lambat lagi, dan itu bisa digunakan untuk melakukan proses penggelapan karbon WTP geng. Jadi cara nge-mixnya seperti apa? Jangan kalian melewatkan video ini, tonton terus, jangan skip, oke? Oke geng, jadi kita mulai. Ini diaduk dulu. Ini cat hitam yang ini ya, yang mengkilat ya, bukan yang dok. Karena kalau pakai yang dok jadinya agak kasar. Jadi kita pakai yang mengkilat, biar hasilnya agak lembut. Jadi nanti ini akan dicampur dengan thinner PU. Untuk thinner PU-nya saya pakai punyanya Belcoat Slow Dry. Oke. Kalau perbandingannya itu nggak nentu sih, tergantung selera aja. Nah, diaduk lagi sampai dia merata dulu, baru nanti kita tuangkan. Nah ini kita tuangkan. Cukup segini aja. Ini sebenarnya catnya udah campur sama thinner, jadi dia sudah agak encer. Kalau misalnya ini masih murni, belum dicampur thinner, maka kalian takar sampai batas garisnya ini aja. Terus itu tambahkan 4 kali lipatnya thinner. Jadi perbandingannya tuh 1:4 atau 4:1. Kalau dia pakai thinner PU, NC ini kan bersifat catnya yang lambat nutup. Kalau misalnya kita kasih thinner PU, daya tutupnya akan jadi lebih lambat lagi. Nah, jadi itu bisa digunakan untuk melakukan proses penggelapan. Jadi walaupun nanti gelap, tapi motifnya tetap kelihatan. Oke. Kita masukkan dulu thinnernya ya. Muntah. Aduh, ini pelan-pelan nih kalau dia masih penuh. Jadi geng, ini udah dicampur dengan thinner duluan karena pernah dipakai ngecat. Jadi ini langsung saya masukkan di dalam situ, di dalam kemasannya.
Nah, jadi ini saya tinggal tambahin thinnernya sedikit aja. Tapi kalau dia masih murni kental, itu perbandingannya 4:1 atau 5:1. Jadi nanti tergantung selera. Kalau mau mainnya tipis-tipis aja bisa 6:1. Kalau mau mainnya gelapnya agak sedikit cepat, mainkan di 5:1. Kalau misalnya mau kontan gelapnya langsung bisa 4:1. Oke, ini kita aduk nih. Oke. Nah, kalian lihat bisa nih di gelasnya. Tuh. Dia langsung ini. Dia hitam tapi masih tembus. Gimana? Tuh. Kan masih tembus dia kan? Oke. Tambahin dikit lagi. Jadi ini kira-kira aja, nggak ada takaran pasti. Jadi nanti sesuai selera aja. Jadi kalau misalnya kalian nakarnya terlalu banyak, maka daya tutupnya akan semakin lambat. Oke, saatnya kita aplikasikan. Jangan lupa ya, geng. Sebelum diaplikasikan, masukkan dulu ini ke dalam spray gun. Jangan diminum. Nanti kalau diminum bisa ini kamu nanti ke alam sebelah. Nah, geng, jadi ini dia platnya, geng. Ini untuk motifnya saya gunakan kode Y0175. Jadi ini saya gunakan dasaran hitam. Jadi hasilnya seperti ini. Kalian bisa gunakan ini dasaran hitam, kalian bisa gunakan ini dasaran abu-abu. Kalau dia pakai dasaran abu-abu, maka akan jadi 3 warna di sini. Dia akan jadi abu-abu, terus itu hitam kemuka-mukaan, terus itu dia ada warna silvernya di sini, geng. Makanya ini kelihatan silvernya. Yang paling dominan adalah silvernya. Tapi kalau dia didasari warna hitam jadinya seperti ini. Hampir mirip-mirip dengan karbon Kevlar. Tapi ini bukan Kevlar, ini WTP. Nah, ini seperti ini ya, kalian lihat ya. Masih agak terang. Jadi ini nanti kita semprotkan dulu, kita bikin gelap dulu. Oke? Oke. Jadi hati-hati nih, jangan sampai ketumpah ini ke atas medianya. Percuma nanti malah rusak. Oke, jadi cara mengaplikasikannya kita tidak seperti ngecat candy, tidak seperti ngecat pada umumnya pokoknya. Jadi cara mengaplikasikannya itu sama kayak kita mengaplikasikan mutiara. Jadi mainnya bias-bias doang. Ambil kabut-kabutnya aja lah. Biarkan dulu, jangan langsung diantam terus, disikat terus, jangan. Yang ada nanti malah karena ini banyak thinnernya, bisa bikin ini nanti keriting atau bikin motif karbonnya bisa kehapus. Jadi biarin kering dulu, lakukan berulang-ulang 3-4 lapis, atau lakukan berulang-ulang sampai target gelapnya itu tercapai. Jadi kira-kira gitu. Nih, geng, kalian bisa lihat di sini ada perubahan cuma beberapa persen aja, palingnya cuma berubah 3-4%. Jadi ini baru di lapisan pertama. Jadi ini dijedakan 3 menit sampai 5 menit. Baru kita coba biaskan lagi sampai nanti target penggelapannya itu sesuai dengan yang kita inginkan.
Nah, ini penggelapan di lapis keduanya. Ada perubahan sedikit kan? Tapi ini masih kurang menurut saya. Karena berfokus pada warna hitamnya plat ini. Karena ini kan platnya plat hitam. Jadi ini masih butuh 2-3 lapis lagi menurut saya sih. Tapi nanti saya coba lagi. Pokoknya ini sampai target hitamnya itu kecapai. Oke, ini lanjut ke lapisan yang ketiga. Oke, jadi hasilnya gini, geng. Ini butuh 2 lapis lagi kayaknya, atau enggak selapis lagi. Target warnanya, target gelapnya. Untuk target gelapnya ini udah hampir kecapai. Jadi plat ini akan terlihat tetap plat hitam. Sebenarnya sih ada aturan yang dibenarkan atau tidak tentang hal ini. Saya kurang paham, karena ini adalah perkara seleranya orang. Jadi mau tidak mau saya harus mau tidak mau saya harus mengabulkan orang tersebut. Oke, geng, kita lanjut ke lapisan keempat. Oke, ini target warnanya udah dapet. Jadi nggak perlu sampai 5 lapis, jadi cukup 4 lapis aja. Jadi itu mau dia 4 lapis atau 3 lapis atau 5 lapis itu tergantung dari banyak sedikitnya thinner yang kalian kasih ke cat NC-nya ya. Dan perlu dicatat, cat NC-nya pakai hitam mengkilat, jangan pakai yang hitam dop. Kalau pakai hitam dop nanti hasilnya ini tetap gelap tapi dia kasar. Dan kebanyakan kalau kita pakai yang hitam dop, dia udah gelap kayak gini. Begitu kita timpa clear, selain kasar, warnanya terang kembali. Jadi kita tidak dapat warna yang konsisten untuk melakukan proses penggelapan ini. Agar hitamnya ini kita pertama dapat ini mulus. Itu pertama. Kedua, warna hitam atau warna gelapnya ini konsisten. Jadi saat kita melakukan proses pengekliran setelah itu, jadi warnanya nggak berubah sama sekali. Nanti saya akan kasih lihat ini, apa ya? Ini kan udah digelapin sama yang belum digelapin. Ada barang yang pakai motif yang sama tapi dia nggak digelapin sama sekali. Perbedaannya nanti saya akan kasih lihat. Nah, jadi ini bedanya. Kalian bisa lihat ya. Nah, yang di plat ini lebih gelap. Yang ini masih normalnya. Oke. Jadi kita lanjut ke proses pengekliran, dan ini udah bisa di-clear nih. Hasilnya juga lumayan mulus. Oke, geng, jadi di sini clear yang saya gunakan adalah Belcoat. Untuk takarannya 2:1. Oke, clearnya udah cukup 2 takar. Dilanjut lagi dengan hardenernya 1 takar. Terus itu thinnernya pun 1 takar. Jadi dia menghasilkan 2:1:1. Jadi di lapis pertama tuh segini aja dulu. Nanti baru kita lanjut 2-3 lapis. Kalau langsung tebal berbahaya. Makanya kalian tuh sering kan kalau misalnya ngalamin kering bintik misalnya. Ketebalan itu salah satu faktornya. Jadi geng, ini
sudah hampir 10 menit untuk lapisan pertama, dan ini udah lumayan kering sentuh. Tuh, udah saya pegang-pegang nih, kering sentuh. Jadi ini langsung lanjut ke lapisan kedua. Jadi belcoat ini termasuk clear yang saya aplikasikan di malam hari, dan dari jeda per jedanya tetap pendek karena dia lebih mudah cepat kering. Oke, ini hasil lapisan keduanya. Tapi ini belum bisa dipegang. Jangan dipegang. Kalau dipegang ya sama aja bangke. Oke, jeda lagi 10 menit baru lapis ketiga. Di sini juga tuh kering-kering sentuh, cuma belum boleh ditekan. Dan ini sudah layak diaplikasikan lapis ketiga. Oke, langsung. Oke, ini udah cukup, beningnya udah cukup 3 lapis aja. Oke geng, jadi kira-kira hasilnya seperti ini. Tapi sebenarnya saya kurang puas dengan hasilnya ini, karena saya gunakan motif karbon itu yang kodenya Y0175, yang dimana motif karbonnya itu mempunyai tekstur bawaan dari motif karbonnya itu sendiri. Jadi kalau mau hasil yang perfect licin, ya harusnya ini di clear 2 tahap. Tapi karena barang ini ditawar terlalu gimana gitu, jadi ya, untuk finishing 2 tahapnya saya tidak bisa hadirkan. Apalagi rata-rata mereka itu datang atas nama teman, dan dia juga melihat kalau kita ada garapan lain yang kita kerjakan kan gitu. Dan orang-orang seperti mereka biasanya minta didahulukan, tapi dengan budget yang sangat minim sekali. Bukan mereka nggak punya uang, mereka bak raja tapi hamba sahaya. Minta dijadikan hamba sahaya. Jadi serba salah juga kita ini. Mau dibilang nggak punya duit nanti tersinggung, ya kan? Jadi sayalah sendiri yang harus mengambil keputusan bagaimana mengurangi porsi-porsi yang harusnya mereka dapatkan. Itu karena mereka juga yang memperlakukan saya seperti itu. Misalnya ini mereka nonton videonya, nggak takut loh bang mereka marah, ya silahkan mau ke sini. Lagi pula geng, dari semua garapan ini yang ada di video ini, sebelum saya garap, saya sudah kelahi itu sama mereka di depan. Enggak. Ini clearnya nggak bisa 2 kali. Kalau budgetnya segini nggak bisa gini. Dan akhirnya mereka nyerah juga. Ya udah nggak apa-apa. Bayangkan tuh, mereka itu bukan orang susah, bukan orang yang kurang uang, dan rata-rata mereka adalah teman. Jadi kalian hati-hati geng kalau menghadapi teman. Kebanyakan mereka seperti itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.